Dari kemarin pembahasan gue Android-Androidan ya kan, udah sedikit bosan sekarang balik lagi ke iPhone dulu. Dan jika kalian semua punya uang nggak nyampe sejuta, di bawah sejuta kayak 800.000, 900.000. Nah menurut gue ini adalah salah satu opsi ya. Punya uang nggak nyampe sejuta tahun 2022 tapi pengen punya iPhone dan bingung seri berapa yang harus dibeli ya kan. Nah, menurut gue salah satu rekomendasi ya, salah satunya ya, yang terbaik adalah iPhone yang lagi kalian lihat ini. Kira-kira iPhone berapa nih ya kan? Nih. Jawabannya adalah the iPhone 6. Jadi ini adalah iPhone 6. Gue yakin dari lu semua yang nontonin video ini hampir semuanya udah pernah pakai iPhone 6, iPhone 6. Nah, tapi di sini gue nggak bikin reviewnya, gue nggak bikin detail-detail mengenai iPhone 6. Saya udah boring men. Ini HP udah berkali-kali di review dan udah banyak banget orang nge-review ya kan. Udah tak terhingga lah. Mulai dari video pembengkokan, mulai dari video penggantian layar, mulai dari bugs yang ada di iPhone ini dulu-dulu waktu awal launching, semuanya udah dibuat. Jadi kayak apa sih kayak buat video review-review lagi. Menurut gue udah nggak masuk. Nah, yang gue bahas di sini adalah dengan uang 800 ribuan yang kita keluarkan sampai sejutaan, benefit yang kita dapat tuh rasanya kayak gimana sih, cocok atau enggak di tahun sekarang. Lebih ke situ yang gue bahas ya kan. Nah, untuk dari kotaknya iPhone 6 ini tipikal iPhone old gitu ya. Oh ya by the way buat lo yang pengen iPhone 6 tapi yang gue pegang ini versi resmi Indonesianya ya. Gue jual ada di online shop gue, linknya ada di deskripsi. Anjir, nyambi sekalian ngiklan. Nah, untuk kotak iPhone itu menurut gue iPhone 6 ini kotaknya tebel, udah gitu kalau dibuka ya udah kayak ini nggak ada dapat pembaruan model kotak ya kayak iPhone XR yang kemarin. Ada yang varian tipis gitu kotaknya, kalau ini literally tebel gini kotaknya. Nah, kalau lu biasanya beli iPhone 6 itu di varian harga 800 ribu, 700 ribuan gitu, itu biasanya kayak LCD udah gantian dan batangan. Tapi kalau di atas 800 kayak 900 ribu, ada yang full set tapi non resmi. Untuk yang varian resmi Indonesia, iBox dan kawan-kawan, untuk iPhone kayak gini tuh masih di atas sejutaan. Jadi mulai dari budget 700-800 ribu lu udah bisa punya iPhone 6 dengan kondisi batangan alias kadang cuman HP sama charger aja. Tapi udah bisa punya iPhone ya kan. Anjir. Nah sekarang kayak gimana sih rasanya punya HP budget 800 ribu sampai sejuta ya. Rasanya kayak gimana sih? Kayak masih kepake nggak sih di tahun 2022? Kok ada pula yang jual? Kok ada pula yang mau beli? Nggak gitu men opininya ya kan. Nah, untuk masalah budgeting, orang itu beli HP di budget 800 ribu sejutaan itu bukan berarti kere, bukan berarti nggak mampu ya. Tapi melainkan ya dia maunya spend money-nya udah segitu aja gitu. Nggak mau lebih, nggak mau lebay kayak gue, kayak kalian-kalian yang HP-nya puluhan juta. Dan biasanya untuk HP 800 juta itu untuk HP baru udah banyak variannya sekarang, cuman dengan fitur-fitur yang terbatas. Nah, buat yang pengen punya iPhone dengan budget 800 sampai sejuta, saran gue adalah iPhone 6. Kenapa? Karena lu dapat layar yang besar. Kalau lu kayak ada kepikiran buat beli iPhone 5S, iPhone 5 itu udah terlalu old school, terlalu jadul dan layarnya kecil. Ini layarnya ya mulu jari lu gede, mulu jari lu kecil, ini nggak kegedean, nggak kekecilan. HP-nya tuh pas di kantong, masuk di kantong pas. Jadi inilah salah satu alasan kenapa gue ngerekomendasiin iPhone 6 di budget 800 sampai sejuta. Kenapa? Karena ukurannya. Kalau lu pilih iPhone 5, 5S itu kekecilan banget. Ya lu adaptasi kayak gimana pun nggak bakal maksimal karena aplikasi zaman sekarang itu udah gede-gede gitu. Jadi butuh layar yang lebih gede. Jadi fitmentnya pas sama aplikasi yang ada saat ini. Jadi menurut gue iPhone 6 adalah pilihan paling banter, paling mentok ya untuk urusan murah meriahnya menurut gue ya secara personal. Nah, untuk layar lu bisa lihat sendiri layar iPhone itu kalau original contoh kayak stok resmi yang gue pegang, kalau lu pengen linknya ada di deskripsi. Ini kalau lo dapat layar masih original itu sedap gurih banget. Ini kalau dibandingkan dengan Android baru yang harga 1 juta sampai 2 juta, layar iPhone 6 ini nggak ada obat. Ini jauh lebih nyaman, jauh lebih enak dilihat. Emang dari segi teknologi dia masih IPS, cuman kalau lo perhatiin speknya ada embel-embel Retina display, anjir. Jadi menurut gue itu bukan sembarang bualan semata aja ada tulisan Retina. Kalau dibandingkan dengan Android yang harga 2 juta, 3 juta, dan lu pakai iPhone 6 yang kayak gini, yang layar masih ori Apple,
itu kenyamanannya tiada tara. Untuk urusan layar gila, gue no komplain sama sekali nih HP. Padahal ini HP udah bertahun-tahun dan gue kayak anjir, mata gue tuh udah terbiasa pakai iPhone 13 Pro dan gue megang HP ini tuh kayak feel so good gitu, masih enak banget layanannya. Gue lihat dari dekat, gue kasih paham kalau dari dekat nih layarnya bening enak gitu, kayak wah gila sih, gue gak kebayang ya. Kayak dulu awal launching tuh iPhone 6 yang belum ada resminya di Indo nih, harga sampai 21 juta, 25 juta nih HP loh. Dan itu wajar aja gitu pada saat itu. Karena memang kualitas klimaks pada saat itu ya kan. Jadi sampai sekarang pun kalau lu masih dapat yang layar-layar ori Apple, ini bakal enak banget, bakal goks banget. Nah, itu benefitnya kalau lu masih dapat ori-orian Apple, lu memang beli HP cuma 800 jutaan. Cuman layarnya itu setara sama Android harga 2 jutaan yang masih IPS-IPS-an. Jadi menurut gue berkali-kali lipat sih untungnya. Nah, untuk typing jelas. Ini beda men, karakternya beda. Ini aduh kayak gimana ya? Dia lembut-lembut soft tapi nggak lagi-lagi gitu. Jadi kayak responnya tuh bagus ya kan. Terus tap to back-nya, feedback-nya tuh bagus banget saat ngetik-ketik di sini. Gue paling suka ya ngetik cepet itu di iPhone jadul kayak gini, yang non poni. Kenapa? Karena ujung bawahnya sama ujung atasnya jarang kesentuh tangan. Jadi kalau typing jauh lebih fokus dan anti crop-cropan. Apalagi kalau yang poni-ponian sekarang itu kayak ya icon-iconnya ada ditaruh di mana tahu. Nah, untuk masalah chipset yang ada di iPhone 6 ini dipadukan dengan A8 dipadukan dengan RAM 1 GB. Ini untuk WA-an, cuman sekedar buka Instagram, nonton YouTube, ini overkill. Ini lancar banget nih HP. Nah, untuk urusan kamera ini fiturnya sangat miskin ya. Ini gue harus jujur sih, ini miskin banget fiturnya. Cuman no komplain men, 800 ribuan ya, sampai sejutaan lu udah dapat iPhone, apalagi yang dapat layar ori, itu seharusnya nggak bisa dikomplain. Cuman balik lagi, untuk fitur memang miskin, beda sama Android yang sejuta udah dapat banyak fitur. Tapi ini hasilnya nih. Ini adalah hasil foto dari iPhone 6. Kalau dipakai buat daily, kalau lu naik ke gua, "Bang, kamera iPhone 6 dipakai buat harian masih oke nggak?" Ini lu bisa lihat sendiri hasilnya sebagus ini ya kan. Ini foto yang kedua, foto makanan gue kasih lihat. Ini foto pakai iPhone 6 juga. Jadi ini come on man, 800 ribu, sejutaan udah bisa foto-foto kayak gini, foto-foto lucu, foto-foto cantik kayak gini. Ini udah more than enough banget buat daily menurut gue. Nah, yang paling gue suka dari iPhone 6 ini kameranya. Ini coba langsung ke menu setting, terus pilih kamera. Nah, dia ini udah bisa nge-record di 60 fps. Jadi dia bisa ngerekam video di 60 fps. Ini bakal smooth banget. Ini yang bisa bikin sinematik itu jadi kelihatan bagus. Jadi modal iPhone 6, hasil fotonya bagus, lu juga bisa bikin video ala-ala sinematik gitu. Tapi di note ya, dengan pencahayaan yang bagus. Karena ini kamera masih old school teknologi, anjir. Kalau masalah look, ini balik lagi ke personal masing-masing, ada yang suka ada yang enggak. Tapi kalau jujur, kalau gue sukanya varian warna gold. Karena warna gold di iPhone sekarang itu belakangnya kaca men. Kayak kurang real banget gold. Sedangkan ini unibody gitu, bagian bodinya di varian warna goldnya ini keren parah. Ini warna goldnya tuh kayak anjir, kayak looks banget, mewah banget ya kan warna gold ya kan. Parah sih, parah. Oke, jadi gimana menurut lo di tahun 2022 kalau lo kebelet pengen punya iPhone tapi budget lo cuma 800 ribuan sampai sejutaan? Menurut gue ini adalah salah satu opsi terbaik, karena kalau lo pilih varian di bawah ini udah terlalu jadul chipsetnya, ukurannya kecil juga. Jadi menurut gue ini adalah salah satu pilihan paling waras yang bisa lo miliki di tahun 2022.